Apakah sudah terlihat tombol warna merah di pojok kiri layar Sudah, Kak. Kak? Sudah. Itu merekam bagi aktivitas kita. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Rabu tanggal 25 September 2024 kita bisa bertatap maya kembali di season yang kedua ini dengan tadi sedikit kendala berkenaan dengan cuaca. Ini kelihatannya mendung ini Kak di sini. Kakak-kakak semua, ini nanti kita akan berkolaborasi berkenaan dengan dua hal. Nanti saya sampaikan lewat yang akan saya share. Sebelumnya saya minta tolong kepada Kak siapa ya? Coba Kak Sri Rezeki Nyuthandaya ini minta tolong Kak bisa membersamai kita berdoa dulu Kak sebelum kita mulai. Oke, monggo Kak dipimpin berdoa. Siap. Ya, sebelum kita melaksanakan jimit hari ini, malah kita semua berdoa menurut agama kepercayaan kita. Doa mulai. Sampun Kak? Sudah, Masih Kak. mute Kak? Oh sudah. Ya terima kasih Kak. Kita awali berdoa. Semoga nanti 2 jam tatap muka kita berjalan dengan baik dan lancar. Izin share dulu Kak, ini saya carikan ini tadi. Apakah sudah nampak Kak? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Sudah, Kak. Nggih. Nggih. Ini tempat saya juga baru ada kegiatan project ini Kak. Baik, kakak-kakak semua. Hari ini kita akan berkegiatan ya pada tatap maya yang kedua berkenaan masih menggunakan refleksi untuk perubahan paradigma diri sebagai seorang guru PJOK. Baik kakak-kakak. Nah, untuk pertama kali dulu ini mengenai kesepakatan bersama.
Yang bisa Kakak-kakak lihat, yaitu yang pertama menyalakan kamera, ya. Bisa hadir sepenuhnya, Kak, ya, bisa menyalakan kamera, tapi pada momen-momen tertentu ketika Kakak nanti mau ke belakang sebentar, ataupun ada hal yang lain yang penting, bisa nanti dimatikan sementara dulu. Berikutnya, mohon ketika nanti ada kakak-kakak yang lain nanti menggunakan mikrofon dalam berpendapat ataupun lainnya, kita saling menghargai dengan mematikan mikrofon. Yang ketiga, kita bisa hadir seutuhnya dalam kegiatan berkolaborasi kurang lebih 2 jam nanti. Menghargai waktu bersama, sama-sama kita nanti menghargai waktu yang ada dalam berkontribusi, berkolaborasi pada lingkungan tatap maya ini. Kita bisa memaksimalkan nanti beberapa fitur, salah satunya fitur chat nanti dalam kita menjawab ataupun berkolaborasi. Berikutnya, bisa kakak-kakak nanti klik raise hand ketika nanti ada saran ataupun lainnya. Ketika ada gangguan, nanti mohon selalu koordinasi supaya nanti kami bisa membantu semaksimal mungkin. Begitu kakak-kakak. Ada yang ditambah lagi Kak untuk kesepakatannya? Barangkali ada tambahan mungkin? Atau bisa lanjut dulu ini Kak? Bagaimana Kak Beni? Lanjut dulu? Lanjut, Kak. Lanjut dulu, Kak. Lanjut Lanjut. dulu. Ya. Nah, kakak-kakak semua. Sebentar nih. Tak pencet, Re. Kak Eri. Siap Kak? Untuk Dalam. Bu Titi belum bisa masuk. Coba Kak. Coba. Masih kebingungan. Oh, masih kebingungan. Mencari tombol-tombolnya barangkali Kak? Masih kekunci katanya. Mungkin itu Kak belum mengerjakan. Lembar jawabannya dikerjakan dulu. Itu kan apa tugasnya itu. dikerjakan dulu baru bisa buka kuncinya. Kuesionernya sudah Kak katanya. Enggak kuesioner Kak. Kan kuesioner modul. Yang modul enggak kuesioner. Ya, coba Kak Sri Rezeki bisa berkomunikasi lebih lanjut dulu dengan temannya. Yeah. Dibantu dulu Kak. Yeah. Ya, supaya nanti sama-sama nanti dibantu dulu. Kita bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Nah, biar Kak Nyuti itu membantu, kita lanjut dulu. Nah, baik kakak-kakak, ini nanti kita adapun tujuannya yaitu kita sama-sama belajar di dalam tatap maya ini sehingga apa? Nanti tujuan berpusat pada murid yang bisa efektif, bermakna, menyenangkan pembelajarannya, bisa ceria, bisa tersenyum, dan reflektif itu tercipta. Oke. Kemudian di dalam capaian akhir pelatihan nanti, Bapak, Ibu guru, kakak-kakak semua nanti bisa bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya. Profesinya kakak semua ini yaitu sebagai guru olahraga. Nah, sebentar ini ada kode. Bentar. Nah, ini sudah masuk Kak Primadona. Selamat siang Kak Primadona. Di mute Kak. Ya Kak, siap. Maaf baru masuk. Nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut dulu. Oke. Nah, adapun Kak, nanti tujuannya capaian pembelajaran khusus ketika nanti kita berkolaborasi dalam modul yaitu kakak-kakak nanti bisa mengerti ya, bisa mengerti dalam paradigma perubahan diri seorang guru PJOK. Sehingga nanti harapannya kakak-kakak mampu ada 2 hal nih,
memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Oke, seperti itu. Sehingga yang kita pelajari kemarin mengenai jenis-jenis refleksi, jenis-jenis berkenaan bagaimana cara membuat refleksi, itu nanti kita aplikasi lanjutnya di sini. Yang kedua, mengimplementasikan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua, di sini nanti kita merefleksi kembali apa yang sudah kakak-kakak lihat, kakak-kakak kerjakan, kakak-kakak pahami semua di dalam LMS yang sudah kakak-kakak kerjakan, yaitu mengenai apa, Kak Eri? Mengenai framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti benar, ketika kakak-kakak tadi belum mengerjakan, sedikit ada kendala dalam membuka LMS. Oleh karena itu, kakak-kakak saya beri saran, ketika sudah berkolaborasi tatap maya, sedianya adalah kakak-kakak itu mengerjakan di dalam LMS. Seperti itu. Sehingga apa? Due date-nya atau pengerjaan pada tanggal-tanggal yang seharusnya mengerjakan itu terselesaikan, Kak. Gitu, sehingga tidak ada kendala. Tapi sedapat mungkin nanti saya akan membantu mengingatkan supaya nanti nilainya kakak bisa hijau semua. Yang kedua, nanti pada endingnya kita bisa menghasilkan 3 tulisan refleksi yang dimana nanti sebagai panduan kakak-kakak dalam mengerjakan tugas refleksi yang ada di LMS kakak masing-masing. Nah, kakak-kakak semua, ini nanti kita akan belajar 2 hal ini, Kak, berkenaan dengan review, berkenaan dengan tulisan refleksi, dan yang kedua adalah bagaimana kita merefleksi menggunakan 3 babak. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, kakak-kakak semua, kita bisa mereview hal yang kakak lihat sini. Bisa kakak-kakak ini saya beri waktu 1 sampai 2 atau 3 menit membuka terlebih dahulu LMS kakak-kakak, kemudian lihat pada halaman yang ada kalimat seperti ini, Kak. Nah, itu nanti sebagai panduan kita mengerjakan setelah slide ini. Monggo saya beri waktu 1 sampai 3 menit untuk membuka LMS terlebih dahulu. Mohon monggo silakan. Oke, silakan dibuka dulu LMS-nya berkenaan dengan tadi. Nah, ini saya sematkan, Kak. Saya sematkan.
Nah, ini saya sematkan. Ini. Ya, kerangka frame. Selamat siang Kak Wahid. Masih di mute Kak? Selamat siang Kak, sudah terdengar sore. Sampun, sampun. Nanti langsung mengikuti ya Kak? Iya Kak, maaf baru bisa gabung Kak. Ya, ya, monggo, monggo. Yang Oke. belum hadir ini Kak Agus Suseno dengan Kak Titik ini. Kak Nyuti bagaimana Kak Titik tadi Kak Handayani? Belum ada telepon lagi, Pak. Ya, diusahakan ya Kak ya, diusahakan. Iya, iya. Yang punya itu Kak bisa dihubungi Kak Wahid, apakah bisa minta tolong bisa telepon Kak Agus Kak Wahid? Ini belum masuk Kak, barangkali kita bantu sama-sama supaya bisa Iya masuk. iya Kak, nanti tak infokan coba. Ya ditelepon Kak.
Ya ini kelihatannya Kak Titik belum bisa masuk ini. Kak Beni itu Kak Titik dibantu tetanggaan no. Sebelahnya Kak Beni berarti itu Kak Indri. Iya Kak, tapi saya nggak di rumah. Ini gini, ini Kak Indri salah klik tombolnya itu. Itu yang diklik tombol itu yang pertemuan tatap maya ke-1 itu. Berarti saya kembali masuk lah. Oh, Nah, ini sudah betul yang kita ini sudah Yang salah benar. Mbak iya, Indri, Mas Indri. Soalnya ini kan harus terekam semua gitu. Kak Eri itu Kak Agus masih bingung, masih mengerjakan Kak, jadi belum bisa masuk. Oke. Ya kita tunggu. Oke. Nah, yang Kakak lihat saat ini adalah sebuah kerangka refleksi dengan model yaitu dari Borton ya. Disimak bahwa di situ ada huruf W, ada huruf SW dan NW. Oke. Coba Kakak bisa lihat di LMS-nya ada sub materi yang berkenaan dengan itu. Coba dilihat dulu. Kakak baca dulu coba. Oke. Cari kerangka materi berkenaan dengan ini, Kak. Nah, ini. Karena saya tadi lihat masih ada beberapa dari kakak-kakak belum masuk dan mengerjakan hal tersebut. Seperti itu, Kak. Coba dilihat dulu. Karena nanti ketika kakak-kakak nanti belum membaca, belum memahami, nanti belum bisa mengerjakan setelah step ini. Oke. Saya jalan dulu. Nah, tadi berkenaan dengan kerangka Borton, itu nanti dengan hal apa, sekarang apa, terus apa. Seperti itu. Di mana, Kak, yang bisa kita pahami bersama bahwa sebuah refleksi itu bisa kita definisikan itu sebagai proses, proses berpikir, proses merasakan, kemudian juga membayangkan dan juga belajar, di mana itu belajar mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan ataupun hal lainnya. Oke. Seperti ini yang kakak-kakak lihat. Oke. Kembali ke sini, Kak. Nah, kakak-kakak semua, setelah kakak-kakak tadi, tadi kakak-kakak pahami, coba kakak lihat yang kakak kerjakan di LMS ya. Saling melihat dulu karena nanti ada hubungan yang akan kakak kerjakan. Ya, monggo dilihat dulu, Kak.
ini Kak Eri, ini Pak Agus lagi mengerjakan lembarnya. Lagi saya tuntun ini buat masuk Gmail-nya. Ya Kak, terima kasih. Ya, monggo, monggo itu dibantu Sambil dulu video call nih, temennya. sambil sama Pak Agus. Ya, siap, siap. Bentar ya Kak. Ya, sama Kak Titi juga dibantu Kak. Nah, monggo kakak-kakak di situ terjelaskan bahwa di situ ada model refleksi dengan kerangkanya adalah menurut Borton itu ada 3 hal yang kita cermati bersama-sama ya Kak ya, yaitu mengenai apa, sekarang apa, dan terus apa. Yang bisa kakak-kakak nanti bisa lakukan adalah tolong nanti bisa ditulis di kolom chat, yaitu berkenaan dengan apa, sekarang apa, terus apa, itu berkenaan dengan pengalaman kakak membersamai dengan peserta didik. Oke. Mengenai contoh sebagai apa? Apa pengalaman kakak-kakak semua, hal yang berkesan ketika membersamai peserta didik. Ya, satu pengalaman yang sangat berharga. Apa itu? Kemudian sekarang pengalaman itu bisa kakak bandingkan dengan pembelajaran sekarang. Ya, pembelajaran sekarang yang kakak-kakak alami. Apakah ada perbedaan atau masih sama atau ada hal yang lain? Ketika itu ada hal yang lain atau sama, terus apa ini yang akan kakak-kakak lakukan ketika hal ini ingin kakak perbaiki lebih baik lagi? Oke. Mengenai apa, sekarang apa, terus apa, mengenai pengalaman kakak di dalam pembelajaran bersama peserta didik. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Oke. Saya beri waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit ke depan. Monggo Kak, bisa ditulis.
Mbak Titi dibantu Mas Indri, wonge telepon aku aja bantu sitoke. Alhamdulillah. Monggo Kak Agus masuk. Ini Kak Agus mau masuk Kak Eri. Ini yang baru masuk Kak Titik ya. Kak Titik sudah masuk. Iya. Ini Kak Agus sudah masuk Kak. Halo Kak Agus. Sorry Mbak Titi mau cek marahi sing Mas Agus, telepon Titi kata angkat. Oke. Suarane gak metu. Suarane gak metu le. Apa laptop error piye ya? Iki.
Gak enak kayak gue. Tuwek. Lah aku enak lu kok. Ndi le? Lho. Enggak no. Gini. Gini berkabut. Apa cerita speaker? Speakernya cerita. Di volume sah. Ya, siap. Sudah, makasih. Yuk. Ya. Matur suwun. Duh, matiin deh. Matiin deh. Oh. Gue apa ya? Kita tahu nih. Bisa.
Halo Kak Agus. Keluar lagi Kak Agus. Baik, kita lanjutkan ya Kak. Ini sudah ada beberapa yang menuliskan di kolom chat. Ini coba kita diwakili oleh Kak siapa ya? Ini yang atas. Kak Pujiharto, monitor Kak Pujiharto. Monitor kakak. Monggo Kak disajikan Ya, terima berkenaan yang kasih. ditulis. Oke, saya menulis apa yang saya lakukan, yaitu yang pertama kita adalah memberi contoh materi praktek olahraga kepada peserta didik. Kemudian terus apa yang saya lakukan adalah menyuruh anak untuk mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan yaitu mengevaluasi gerakan-gerakan peserta didik apabila yang mana yang sudah benar dan mana yang belum sempurna. Untuk yang belum sempurna kita adakan perbaikan dan evaluasi Kak. Terima kasih. Siap Kak. Nggih, terima kasih. Luar biasa ini. Kemudian satu lagi Kak Edi Purnomo, monitor Kak. Ya, Kak Edi sehat Kak Edi. sehat. Gimana tempatnya hujan atau tidak ini Kak? Mendung. Mendung. Ya, Monggo Kak Edi, kita minta Kak Edi membacakan nggih Kak. Monggo ya. Kak. Itu apa murid akan menulis pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Terus berikutnya, apa murid akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Terus, apa murid akan dibantu oleh saya, guru, untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Cukup sekian. Terima kasih Kak Edi, nggih pengalaman yang luar Terima kasih. biasa, nggih berbagi praktiknya tadi nggih. Sebentar nih, kelihatannya saya sudah pernah ketemu dengan Kak Edi kelihatannya ya Kak Edi ya? Atau belum ya Kak? Belum paham ya? Apa Kakak dari agak-agak mana? agak Dari mana ya, Kak? mir? Saya Dulu asli mana Kak? Purwodadi Timur. Purwodadi Timur itu mana Kak? Gabus. Gabus ya Kak? Timur. Oh, nggih. Kok pernah dapat itu apa ya? Mungkin agak mirip dengan Kakak mungkin. Iya. Nggih. Di mana Kak ya? Saya dulu membersamai teman-teman yang di daerah timur Kak, daerah Wirosari sama Kradenan. Di SD mana itu ya? Pernah ketemu atau gimana ya? Atau serupa dengan Kak Edi mungkin badannya mungkin. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Oke, monggo. Berikutnya ini saya mau Kak Wahid. Kak Wahid monitor Kak Wahid. Mana Kak Wahid? Belum? Halo Kak, monitor. Ya, Kak Wahid. Monggo berbagi praktiknya berkenaan dengan tadi. Monggo Kak. Izin menyampaikan ya Kak. Anak-anak dapat belajar tentang pentingnya olahraga dan cara berolahraga yang benar dan bermanfaat olahraga sebagai kesehatan. Dilakukan dengan menyampaikan materi. Terus sekarang apa? Mengembangkan keterampilan motorik seperti keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan bisa dilakukan dengan yaitu praktek. Terus menerapkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Siap, terima kasih Kak. Satu lagi. Coba dengan Kak Ikanila. Kak Ikanila, monitor Kak Ikanila.
Monitor, Kak. Iya, Kak. Monggo, Kak. Bisa berbagi praktiknya, Kak. Memberi contoh praktik kepada peserta didik. Maaf, Kak. Tadi waktu memberi pertanyaan, saya baru ke kamar mandi. G. Gak apa-apa. G. Kak Esti. Monitor Kak Esti. Iya, Kak. Monggo Kak Esti. Ya. Permasalahan apa yang sering saya hadapi dalam pembelajaran adalah sering menghadapi siswa yang kurang percaya diri dalam pembelajaran olahraga, yaitu dalam hal keterampilan fisik dasar. Terus apa yang dapat saya lakukan dalam permasalahan ini? Saya menerapkan pendekatan yang lebih efektif dan menyenangkan dalam pengajaran. Saya mulai dengan memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dan berbagi pengalaman positif dalam pembelajaran PJOK. Udah, Kak. Oke, siap Kak. Alhamdulillah. Nah, pada intinya pada kerangka ini nggih saya share lagi. Bentar. Nah, Kakak-kakak ini berkenaan dengan 3 hal ini, kerangka yang menurut Borton ini memang pada intinya adalah sebuah kejujuran bahwa dirinya mau merefleksi, mau membenahi sehingga kita nanti bisa mendampingi para peserta didik dalam menuju profil pelajar Pancasila. Karena kakak-kakak, ketika tidak ada sebuah keterbukaan diri dalam menyampaikan segala bakat, segala hal positif pada diri, kemudian kejujuran, kekurangannya seperti apa, maka ketiga hal ini tidak akan menjadi hal yang baik. Nah, seyogjanya ketika nanti kita sudah menerima materi ini, berarti kita nanti akan berpraktik, akan berpraktik menerapkan ini pada peserta didik. Berikutnya kakak-kakak, yang berikutnya adalah, ini Kak, yaitu berkenaan dengan, sudah nampak ya Kak ya, yaitu kerangka satu lagi ya sebelum nanti kita menginjak ke bab berikutnya, yaitu menurut Gibbs ya. Ini satu kerangka refleksi juga, sebuah metode di mana di sini ada 1 lingkaran, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tadi Kakak di LMS Kakak sudah membaca, sudah membahas, sudah menuliskan berkenaan dengan ini semua. Coba Kakak membuka dulu di LMS-nya, dibaca dulu, dipahami 1 sampai 2 menit sehingga nanti ini akan muncul Kak. Nah, tanda tanya keduanya ini Kakak nanti akan bisa menjawab. Ya, ada 3 tanda tanya. Ini seharusnya diisi apa toh? Nah, oke. Monggo metode refleksi ya yang dihubungkan dengan kerangka Gibbs, monggo 1 sampai 2 menit Kakak bisa membuka LMS-nya, dibaca dulu ya, dipahami dulu. Untuk 1 sampai 2 menit ke depan kula manggake dulu. Monggo Kak, bisa dibuka dulu.
Nah, kakak-kakak semua, tadi saya sudah membahas berkenaan dengan kerangka ya, framework GIBS, di mana dari beliau itu memaparkan bahwa ada 6 tahapan ya, 6 tahapan yang dimana dimulai dari sebuah deskripsi, ya, deskripsi apa yang terjadi di lingkungan pembelajar kakak-kakak. Berikutnya setelah kakak bisa mendeskripsikan apa yang terjadi, muncullah yang berikutnya ini Kak. Nah, oke. Sebelahnya itu adalah sebuah perasaan. Oke, tanda tanya itu adalah sebuah perasaan di mana apa perasaan yang ada ya, perasaan yang ada ketika pengalaman itu sudah ada atau sudah terjadi. Berikutnya, setelah terjadi deskripsi, kemudian perasaan, yang ketiga muncullah sebuah evaluasi, ya, apa yang baik atau buruk yang terjadi. Oke, berikutnya adanya sebuah analisis, kakak-kakak, analisis, di mana nanti setelah adanya sebuah analisis, maka nanti ada yang namanya konklusi. Apa lagi yang bisa dilakukan? Oke. Berikutnya setelah adanya konklusi, nanti ada sebuah rencana tindak lanjut, sebaiknya apa yang dilakukan. Kalau berkaitan dengan deskripsi, itu adalah sebuah pengalaman yang konkret, ya, pengalaman yang konkret, di mana hal tersebut menggambarkan apa yang terjadi, bukan untuk malah kita memberikan penilaian atau sebuah kesimpulan. Oke, seperti itu. Kita hanya bisa menggambarkan saja. Kalau berkaitan dengan sebuah perasaan, setelah adanya deskripsi itu dilakukan manakala perasaan akan mendominasi dan menghambat pembelajaran selanjutnya. Oke, nanti pada slide berikutnya akan dibahas juga. Berikutnya, berkenaan dengan sebuah evaluasi pada tahap ketiga itu, oke, itu mencari apa yang baik, mencari apa yang buruk mengenai pengalaman, ya, pengalaman peserta didik. Sehingga mereka mempunyai sebuah usaha untuk melakukan, untuk memikirkan, supaya mereka itu berfokus apa yang harus dihindari hal-hal buruk tersebut. Karena apa? Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk, seperti itu. Yang keempat tadi, tanda tanya yang keempat itu adalah isinya yang bisa kakak-kakak juga cocokkan di LMS, yaitu sebuah analisis, Kak. Oke, sebuah analisis. Di mana anak-anak untuk analisis itu seorang GIBS itu juga menjelaskan pada tahap ini juga tidak membatasi ya, bagaimana cara menganalisis seorang individu atau tata caranya. Diberikan sebuah kebebasan dalam menganalisis. Berikutnya sebuah kesimpulan ya, dan rencana tindak lanjut, sehingga nanti pada rencana tindak lanjut boleh ini kakak-kakak memodifikasi sebuah pertanyaan ketika itu memang sangat dibutuhkan dalam proses untuk refleksi. Oke. Contoh nih, Kak Eri, ketika saya akan melakukan metode refleksi menggunakan metode GIBS, itu apa saja ya Kak kalimat-kalimat pematik yang bisa kami jawab, yang bisa membuat kami dituntun supaya apa? Ketika menerapkan refleksi dengan kerangka GIBS ini, rangkaian 6 ini bisa terlaksana, Kak. Oke. Kita lihat pada deskripsi ya, Kak. Pada deskripsi itu nanti boleh pematiknya adalah apa yang terjadi, kapan itu terjadi, siapa saja yang terlibat, apa saja
yang dilakukan dan apa hasilnya. Itu boleh, itu masuk dalam deskripsi, ya, menjadi sebuah refleksi. Kemudian pada perasaan Kakak-Kakak, untuk perasaan itu Kakak-Kakak bisa menjawab nih sebagai panduan. Apa saja Kak Eri? Bisa juga yaitu mengenai apa perasaan yang muncul, pikirannya seperti apa, bagaimana emosinya, keyakinannya, kemudian pola pikirnya seperti apa toh. Nah, itu masuk pada ranah perasaan, Kak. Oke. Kemudian untuk mengisi pada tahap evaluasi, Kak, itu boleh kok Kakak-kakak nanti menjawab pematik-mematiknya sebagai contoh, ini apa yang bisa dirasakan respon ya, yang kita berikan kepada kejadian yang positif itu boleh, atau hal baik dan buruknya mengenai pengalaman tersebut itu apa? Boleh di situ. Itu masuk pada ranah evaluasi, Kak. Kemudian pada ranah analisis itu ada beberapa hal ya, tidak harus semua mencantum di situ, tidak semua. Boleh beberapa, 1 atau 2 boleh. Seperti contoh itu bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori yang lain, atau lebih mudahnya bagaimana kita menanggapi respon, ya, menanggapi ketika kejadian itu terjadi pada diri kita. Itu masuk ke analisis. Masuk pada kesimpulan, itu boleh Kakak nanti menjawab pada hal tersebut itu nanti yang bisa dilakukan lebih baik itu apalagi toh. Nah, itu Kakak jelaskan pada tahapan itu. Yang terakhir, ketika itu sudah 5 komponen Kakak isi, kemudian pada tahap terakhirnya yaitu RTL-nya, Kak, rencana tindak lanjut. Bisa dipakai yaitu jika kejadian itu terjadi lagi. Nah, terjadi lagi apakah buruk atau baik? Hal beda apa ya? Hal yang berbeda atau hal apa yang akan kita lakukan untuk merespon atau menindaklanjuti mengenai hal tersebut. Seperti itu, Kak. Nah, selain model-model dari apa tadi ya, Kak, dari Gibbs dan Borton tadi, Kakak-kakak di sini juga disajikan, Kak, beberapa model-model refleksi yang ada. Boleh Kakak nanti ketika hadir di dalam LMS, kemudian masuk pada halaman refleksi, Kakak-kakak nanti akan ada perintah atau petunjuk seperti ini, Kak. Ketika sudah selesai pembelajaran, Kakak-kakak nanti akan menuliskan sebuah refleksi. Nah, refleksinya Kakak-kakak tidak boleh, menurut Kakak tidak boleh. Nanti ada petunjuknya, Kak. Apakah dengan model Gibbs, apakah dengan model Borton, atau menggunakan segitiga refleksi, atau menggunakan refleksi apalagi itu ya, Kak, 6 topi, atau juga dengan model 4C, apalagi ya, Kak, ada yang model cuaca, refleksi dengan 4F, ataupun bisa juga dengan model papan bercerita. Itu ada nanti macam-macam bentuk refleksi. Lah nanti ketika Kakak masuk di dalam LMS, kok Kakak nanti ada petunjuk membuat refleksi, okay, itu lihat dulu, Kak. Itu refleksi jenis-jenisnya itu membuatnya apa dulu lah, nanti sesuaikan dengan petunjuk yang ada. Seperti itu, Kak. Nah, Kakak-kakak, saya buka dulu. Nah, ini. Nah, ini. Ketika nanti kakak-kakak sudah dihadirkan mengenai kerangka Borton, kemudian model Gibbs. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ini semua nanti, melengkapi kedua hal, Borton dan Gibbs, maka kakak-kakak nanti diarahkan ini, Kak. Nah, kakak-kakak nanti akan belajar refleksi, ya, diarahkan menggunakan model 3 babak, ya, di mana nanti ini nanti ada pematiknya yang harus kakak-kakak jawab, ya. Seperti kakak-kakak lihat, yaitu mengenai 3 hal ini.
kakak-kakak membaca dulu tulisan kakak pada LMS terkait mengenai kecenderungan nilai orientasi. Nah, untuk kakak-kakak semua, saya mau tanya dulu nih. Untuk Kak Indri, monitor Kak Indri. Siap. Kak Indri sudah baca mengenai itu ya Kak, nilai orientasi seorang guru yang di LMS ya Kak? Nilai orientasi. Iya. Atau hanya sepelewatan saja kemarin itu? Ya, kiranya kelewatan gitu. Nggak apa-apa. Karena saya yakin ketika kakak-kakak sudah sampai pada tahap ini, apapun yang kakak-kakak kerjakan di dalam LMS pastinya melewati tahapan-tahapan yang memang kakak-kakak harus berusaha di situ. Oke. Tadi kan ada beberapa kakak-kakak yang memang untuk menuju LMS pada halaman ini kakak butuh proses. Mengerjakan dulu, password kuncinya harus dibuka dulu baru bisa masuk. Seperti itu. Nah, mengenai nilai orientasi seorang guru memang itu juga sudah ada Kak di dalam LMS. Sudah ada dalam LMS Kak itu Kak. Sebenarnya ketika kakak-kakak hadir di sini pun kakak-kakak ini memang sudah dibekali sebenarnya Kak. Ya, sudah dibekali beberapa buku panduan, buku LMS yang bisa kakak-kakak baca, bisa kakak-kakak pahami, sehingga nanti kakak bisa mengikuti dengan ya paling tidak lancar, mengerti seperti itu. Nah, kembali Kak, ini tadi berkenaan dengan ini Kak ya. Nah, untuk tulisan refleksi 3 babak ada 3 poin Pak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu atau Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi seorang guru. Ya. Kalau kita melihat nilai orientasi seorang guru, oke, karena kita kaitan dengan guru olahraga itu ada 5 Kak ya. Yang pertama mengenai nilai penguasaan materi. Ya, penguasaan materi. Yang kedua adalah proses ya, Kak. Proses pembelajaran. Learning process. Oke. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Yang keempat, ketika 3 proses ada dilengkapi dengan integrasi ekologis. Ya. Yang terakhir, nilai orientasi seorang guru dalam PJOK adalah sebuah tanggung jawab sosial. Oke, saya jelaskan nggak apa-apa. Oke, kalau kita berkaitan dengan orientasi nanti ke depan ini kita akan membuat bayangan dulu nih Kak, supaya kakak-kakak juga mengerti. Yang pertama kemarin kita membahas mengenai orientasi seorang guru. Ya, yang kedua mengenai refleksi. Kemudian ini mengenai nilai orientasi. Nah, ketiga hal ini nanti saling berkaitan Kak, ya, saling berkaitan. Ketika kakak-kakak menjawab semua pertanyaan di kolom LMS, ini saling berkaitan materi-materi ini Kak. Jadi kakak nanti enggak usah cari-cari bahan lain untuk menjawab karena jawabannya memang sudah ada di LMS, sudah disediakan. Kakak tinggal menimbulkan kreativitas kakak untuk mengembangkan materi yang ada sehingga itu menjadi sebuah jawaban Kak. Ya. Kembali lagi Kak ke nilai orientasi seorang guru itu ada 5 tadi. Kalau yang pertama tadi mengenai penguasaan materi Kak, ya, mengenai penguasaan materi itu nanti itu Kakak berarti seorang guru itu lebih berorientasi mengenai penguasaan materi. Nah, nanti bisa nih dari 5 materi ini kakak-kakak nanti mempersepsikan saat ini kakak ini pada posisi mana ya? Posisi seorang guru. Apakah saya menekankan penguasaan materi
Apakah saya seorang guru yang menekankan pada proses pembelajaran atau saya seorang guru yang menekankan aktualisasi diri atau malah ke integrasi ekologis atau malah tanggung jawab? Apakah kakak-kakak mempunyai kelimanya ini atau salah satu? Ini yang bisa menjawab kakak-kakak sendiri. Oke, yang bisa menjawab kakak-kakak sendiri. Nah, berikutnya Kak, instruksinya. Nah, sudah bisa dilihat ya Kak? Monitor Kak? Sudah ya Kak? Nah, Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Udah, Kak. Sudah, Kak. Guru, ya Kak. Kemudian mengenai refleksi jenis-jenisnya, kakak sudah belajar berkenaan dengan nilai orientasi. Saat ini nanti kita akan bawa kakak-kakak menuju Google Slide. Di dalamnya nanti kakak-kakak akan mengisi pematik-pematik. Karena kita nanti akan mengisi pematik-pematik dalam 3 babak. Nanti kakak-kakak pada tahap pertama akan mengisi terlebih dahulu tahap atau babak 1. Ya, silakan nanti kakak-kakak mengisi pada Google Slide yang sudah kami beri nama. Fokus ke situ dulu saja, Kak. Ya. Untuk Google Slide-nya saya sematkan sebentar. Nah, ini saya sematkan di nah, sudah. Nah, coba Kak, kakak-kakak bisa masuk di dalam Google Slide tersebut. Coba ya Kak, dicoba dulu. Google Slide itu masuknya gimana Kak ya? Itu tinggal klik aja Kak. Itu tinggal klik Biru aja. itu? Biru itu? Iya, tinggal klik aja Kak yang di Google Chat. Masuk di chat dulu Pak Edi. Oke. Oke. Apakah sudah masuk? Kak Indri sudah masuk, Kak Indri? Sudah. Ya, siap. Monggo kakak-kakak semua masuk ke Google Slide yang saya cantumkan linknya. Berikutnya Kak, sudah saya sematkan di situ nilai orientasinya tadi seperti apa, pertanyaan pematiknya seperti apa, babak satunya sudah saya tulis juga, emosionalnya juga sudah ada. Nah, saat ini kakak fokus pada slide yang ada nama kakak. Ya, cari dulu Kak, cari dulu nama kakak semua. Kemudian yang sudah ketemu pada kolomnya atau slide-nya, silakan kakak-kakak mengisi pada babak 1. Nah, babak 1, monggo. Babak 1 itu, kakak itu fokus ke babak 1, silakan kakak bermain pada kolom jawaban. Nah, hanya pada kolom jawaban, nggih. Jawaban. Nah, monggo. Kak Wahid sudah bisa atau belum Kak Wahid? Proses mencari nama, Kak. Oh, Proses. siap, nggih. Sudah saya sediakan di situ, Kak.
milih pertanyaan pemantik. Nah, kakak silakan fokus cari nama dulu, berikutnya kerjakan pada kolom babak 1 dulu. Nah, babak 1 dulu. Kemudian setelah masuk pada babak 1, kakak-kakak menjawab ya, menjawab babak 1. Monggo, babak 1 dijawab. Contoh nih, ada Kak Edi Purnomo. Silakan Kak, fokus pada babak 1 pada kolom jawaban dijawab itu ada 3 pemantik. Pun monggo. Ya, Kak. Siap. Oke. Sembari kakak-kakak menjawab. Oke. Monggo, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit dikerjakan terlebih dahulu, monggo. Nah, waktu sudah hampir 1 sampai 3 menit. Oke, sembari kakak-kakak juga mengekspos itu, saya juga menjelaskan ini nanti ya. Kakak-kakak, monggo. Kalau ada yang belum ketemu dengan namanya, kakak bisa scroll tuh. Ya, saat masuk, cari kakaknya itu ada namanya, Kak. Ya, ada nama-nama di situ. Bentar, berarti saya hentikan dulu ini. Stop.
Nah, sudah tampak ya, Kak? Nah, nah, kakak yang belum bisa masuk, silakan ketika kakak sudah masuk di halaman pertama, kakak geser, tinggal klik aja, Kak. Ya, di situ sudah ada keterangannya, Kak. Sudah ada nama, ini nama, ya, nama Kak Edi, ada babak 1, ada babak kedua, ada babak ketiga, dan sebelahnya sini ada pematik-pematiknya, oke. Sembari kakak-kakak juga mengerjakan di situ, ini kakak-kakak juga saya jelaskan, kakak pada slide berikutnya nanti kita juga ini ya, monggo nanti langsung bisa mengerjakan ke babak 2, di mana babak kedua ini kakak-kakak belajar macam-macam emosi, ya, bentuk-bentuk emosi dalam roda roda yang ada di sebelahnya warna-warni itu, Kak. Ada murung, ada duka, ada muram, kecewa, sedih, ada cinta, gembira. Nah, dengan pematik yang ada di sebelah kiri atau kanannya itu, kakak-kakak nanti bisa menyesuaikan nih, apa emosi atau keyakinan terkait kecenderungan nilai orientasi. Nah, ketika ditanya orientasi, patokannya kakak-kakak di sini nih. Nah, sudah saya sematkan, Kak, sebagai panduannya kakak-kakak. Ya, nilai orientasinya. Kembali ke sini, Kak. Ya, seperti itu, Kak, yang babak kedua. Oke. Nih. Berikutnya, Kak, di sini ada babak yang ketiga. Monggo nanti segera ditindaklanjuti, melanjutkan yang babak kedua. Di mana di sini, Kak, ini nanti kakak-kakak menjawab pematik-pematik yang di mana menyimpulkan dari refleksi yang kedua tadi, Kak. Ada babak 1, ada babak 2. Lah kakak-kakak nanti akan menyimpulkan, oke. Berikutnya, gambaran yang ada saat ini pada diri kakak sebagai seorang guru PJOK yang baik setelah mengetahui nilai orientasi. Nah, kembali lagi, kakak pahami dulu tadi yang sudah saya sematkan mengenai 5 nilai orientasi untuk menjawab nomor 2. Nomor 3-nya, Kak, di dalam slide nanti kakak-kakak monggo nih yang saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai seorang guru PJOK selanjutnya. Oke, monggo bisa ditindaklanjuti babak 1, babak 2, babak 3. Oke.
Tulisannya masih kecil, Kak. Halo, kakak-kakak. Masih, Kak. Itu lengan aja, Kak. Apa diperbesar sendiri? Kan kakak sudah masuk ini. Ya sudah masuk di dalamnya, diperbesar sendiri nggak apa-apa, Kak. Yang saya tampilkan ini buat panduannya saja. Ketika kakak sudah masuk di dalam Google Google ini slide, ini kakak langsung edit aja sendiri nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, monggo diedit sendiri. Yang penting pada kamarnya masing-masing. Nah, berikutnya Kak, setelah kakak-kakak ini menulis jawaban pada halamannya masing-masing, maka kakak-kakak ini nanti juga mengisi umpan balik ya. Di sebelahnya itu ada umpan balik. Yang mengisi siapa Kak Eri? Yang mengisi adalah contoh nih, contoh pada kolom Kak Edi Purnomo. Nah, Kak Edi Purnomo akan memberikan umpan balik pada jawaban di nama di bawah Kak Edi, yaitu siapa? Kak Titi. Ya, Kak Titi memberi umpan balik kepada nama di bawahnya siapa? Kak Indri. Kak Indri memberikan umpan balik kepada siapa? Kepada Kak Sri Rejeki Nyuti Handayani. Berikutnya Kak Sri Handayani memberi umpan balik kepada Kak Aris Budi. Berikutnya Kak Aris Budi memberikan umpan balik kepada Kak Kukuh. Berikutnya sampai ke bawah sampai nanti pada yang terakhir adalah Kak Dwi Primadona berarti memberikan umpan balik kepada Kak Edi Purnomo. Oke, nanti namanya ditulis itu di sebelahnya kan ada umpan balik dari siapa seperti itu.
Oke, monggo silahkan masih ada waktu beberapa menit bisa dikondisikan. Monggo Kakak. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa ini yang sudah menulis. Monitor Kak Edi Purnomo, monitor. Halo. Iya Kak. Iya. Kak Edi minta tolong dibacakan hasilnya Kak Edi yang babak 1 coba Kak. Babak 1 ya. Ya, hanya 1 aja coba. Sebentar. Nilai kesehatan dan kebugaran. Bentar. Waduh. Ada kendala Kak Edi? Ya mau zoom nggak bisa. Mau di zoom. Bentar. Enggak apa-apa, pakai suara saja nggak apa-apa Kak Edi. Ya. Enggak apa-apa. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jawabannya nilai kesehatan dan kebugaran. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Saya percaya bahwa kesehatan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan seluruh aktivitas. Berikutnya, apa bukti pengalaman saya terlihat terkait nilai orientasi tersebut? Saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa saya. Jika mereka memiliki kesehatan dan kebugaran yang baik, tentu mereka juga bersemangat. Sudah Kakak? Siap Kakak. Terima kasih Kak Edi. Ya siap. Ya. Selamat sore. Nggih. Kakak-kakak semua, tadi Kakak sudah berusaha mengisi ini semua, nggih. Karena memang keterbatasan waktu, Kak, nanti kita bisa disambung untuk pengisiannya nanti di luar jam tatap maya yang kedua ini, nggih, karena memang keterbatasan waktu yang ada. Ya. Berikutnya, Kak, di dalam
saya perkuat kembali ya Kak, untuk menjawab yang ada di Google Slide ini, kakak-kakak ini fokus pada hal-hal yang sudah saya beri ini. Ketika menjawab sebuah nilai, kakak-kakak sangkutkan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Oke. Berikutnya, ketika kakak-kakak membahas berkenaan dengan babak kedua, kakak-kakak yaitu membahasnya berkaitan dengan roda emosi dan selanjutnya seperti itu, Kak. Ya, pada sesi terakhir ini yang perlu saya kuatkan kepada kakak-kakak semua, seyogyanya kakak-kakak ke depan nanti jangan lupa membuka LMS-nya, dikerjakan sehingga nanti sedikit banyak nanti kakak-kakak akan melihat, memahami ataupun nanti bisa merencanakan materi-materi apa itu yang nanti akan dibahas seperti itu. Benar. Nah, baik, ini sudah kedua materi sudah kita laksanakan semua kakak-kakak. Alhamdulillah pada sore hari ini untuk pertemuan tatap maya kedua, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, lancar, dan alhamdulillah luar biasa Kak, sekalipun ini berupa tatap maya, kolaborasi yang ditunjukkan kakak-kakak sangat luar biasa sehingga bisa membantu teman-teman yang tadinya ada kendala seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kakak-kakak semua pada sore hari ini, siang hari ini sudah berkolaborasi, sudah bertatap maya, sudah berusaha untuk berkolaborasi di dalam pemahaman dan pembelajaran sore hari ini. Nah, sebagai penutup, saya minta tolong nih kepada Kak Ika Nila, monitor Kak Ika Nila bisa memandu teman-teman semua sebagai penutupnya adalah berdoa. Monggo Kak Nila bisa dipimpin. Iya, Kak. Mari kita tutup dengan bacaan basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelihatannya mau lanjut lagi ini Kak Nila. Mau dimulai lagi. Masih terlalu bersemangat Kak Nila. Ini teman-teman sudah kasih semua ini Kak. Ya Kak, terima kasih atas kolaborasinya. Kak, sebelum saya tutup, saya sangkutkan kembali ada beberapa detik atau menit ke depan ini ada pertanyaan berkenaan dengan LMS tidak Kak? Ada kesulitan apa gitu di LMS? Monggo saya persilahkan. Kak Winda atau Kak Esti atau Kak Beni atau Kak Nila sendiri ada kesulitan nggak Kak menyelesaikan LMS? Itu Kak, soalnya baru pertama jadinya belum tahu kalau mengerjakan tugas dulu baru bisa masuk itu apa Jimit. Ini kuncinya terbuka ya Bu ya. Iya. Nah, saya saran Bu, kakak-kakak semua, ketika ada waktu luang, apapun itu jawaban yang ada sangkut pautnya dengan jawaban yang ada di LMS, sedapat mungkin langsung dieksekusi Kak. Nanti perbaikannya ada. Gitu. Iya Kak, itu kan kemarin saya kira itu di LMS itu hanya kuesioner aja. Loh, kok itu disuruh buka apa satu titik yang C, kok katanya kan udah terbuka, tapi di punyaku kok di LMS-ku beda, masih abu-abu. Oh ternyata masih kurang tugasnya. Ya, kalau saya Kak nanti membersama kakak semua, yang penting itu saya adalah jangan sampai kakak-kakak terlambat due date-nya Kak. Ketika itu hari ini ya hari ini dikerjakan.
apapun itu bentuk jawaban dari kakak-kakak akan saya terima, kemudian nanti saya akan koreksi, Kak. Yang penting itu menjawab dulu, Kak. Ya, Oke, Kak, menjawab siap. dulu. Ketika sudah menjawab, nanti sudah ada nilai hijaunya lah. Ketika sudah mendapatkan nilai hijau lah, itu nanti kita perbaiki. Karena ini kan kita pakainya sistem, Kak ya. Sistem pakainya seperti itu. Dan Gitu. maaf Pak, Kak mau tanya nek itu lebih Zoom itu setiap 1 hari 2 hari sekali atau gimana? Gini, untuk Zoom itu ada jadwal-jadwal tertentu, Kak. Ya, tidak harus 1 atau 2 hari sekali, tidak. Memang sudah terjadwal oleh BPGP Jawa Tengah bahwa pada tanggal sekian, jam sekian ada mengenai pembelajaran. Itu memang sudah diatur, Kak, itu. Itu jadwalnya bisa dilihat di mana ya, Kak? Nah, biar nggak bingung, gitu. Pak. Biar nggak Nanti bingung, ada Kak. PPG, Siapa tahu ANBK, nanti aduh. Kebentok sama jadwal yang lain gitu loh, Kak. Oh gini, untuk yang saya bersamai, sekalipun kakak-kakak ini ada kegiatan lain, yang penting komunikasi dengan kami juga akan berusaha menyesuaikan, Kak. Akan berusaha menyesuaikan juga dengan kegiatan kakak-kakak. Hadirnya saya, hadirnya teman-teman BPGP adalah mendampingi kakak, memfasilitasi kakak, pada intinya membantu kakak ya, membantu kakak dari Stat, dari LMS, dari Jimit sampai nanti menerima sertifikatnya atau sampai rampung seperti itu. Siap, Kak. Mohon Oke. bimbingannya bagi kita yang kurang-kurang memang kalau memang belum pernah seperti ini, dicari itu aja Bu, dicari polanya saja ya, seperti yang sudah dicari polanya. Oh, polanya adalah ketika sudah Jimit adalah membuka halaman LMS berikutnya. Ketika sudah seperti itu, jawab sedapat mungkin, jawab apapun itu jawabannya, yang penting nyangkut atau nyerempet sedikit banyak. Nyerempet. Gitu. Soalnya kan ini sama-sama dari pengalaman yang sudah Kak, ya, yang kemarin. Sama-sama dengan guru olahraga, kami juga ya harus mengerti lah, Kak, kegiatan kakak-kakak semua. Iya, Kak, siap. Siap. Dan nanti mohon izin, Kak, setiap nanti ada kegiatan berkenaan dengan tugas, saya share-nya itu di grup yang hanya ada saya dan kakak-kakak semua, supaya lebih kondusif seperti itu, Kak. Dan matur suwun ini sudah berkolaborasi. Mohon izin saya matikan dulu bentar ini. Ya, Kak. Ya, Pak. Aku ya, Bu. Izin tanya sebentar dulu, Kak, boleh nggak? Siap Kak, Pripun. Oh iya, ini kan berkaitan dengan LMS. Misalkan kita ada waktu, saat pengerjaan itu dilaksanakan saat hari efektif, misalkan di pagi jam 8:30, kadang kita kan diisi oleh guru lain atau bagaimana itu, ataukah ada waktu-waktu khusus untuk pengisian di pembelajaran modul-modul itu? Terima kasih. Siap, Kak. Begini, model atau ritme dari LMS adalah 24 jam, Kak. Seperti itu. Berarti kalau saya mengerjakan itu biasanya lebih dari jam 10 atau di atas jam 9 malam. Saya kerjakan sedikit-sedikit, saya lihat hasilnya kakak, nanti ada kekurangan, saya akan membantu menyampaikan gitu. Ya, terima kasih. Berarti tidak dikerjakan atau dibuka di pagi efektif pembelajaran juga nggak masalah ya? Tidak masalah. Malah kalau dulu saya itu tidak menggunakan, lebih efektif tidak menggunakan, saat pengerjaan tidak menggunakan laptop, Kak. Berarti pakai menggunakan HP. Ketika saya ya nyamannya waktu istirahat, buka HP sebentar, kita klik, kita kerjakan, tutup. Nanti ada sedang seperti itu, Kak. Oh iya, terima kasih. Polanya seperti itu. Kalau kita nunggu laptop kebuka itu semua pada ngerti lah, Pak, guru olahraga itu nyuwun sewu lebih seneng kalau tidak berkutat dengan IT, Kak. Iya, sama.
Gitu, nggih. Ya, Ya, terima kasih atas jawabannya, nggih, membantu sekali. siap, Kak. Nggih, pokoknya saya insya Allah dengan teman-teman BGP siap membantu, Kak, gitu.